Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ilham sehat? Sehat dong kami. Jadi guys, ini sobat lama gua, CEO muda. Saya lagi berkunjung nih ke ruang kerja gua. Dia mau nanya katanya kepo tentang apaan sih tuh Karang Taruna tuh. Terus yang kedua, gua masih suka koleksi jas ya sih gitu kan. Benar. Yang ketiga, kesibukan lu apa gitu. Benar. Tapi sebelum lu mau nanya itu, gua mau nanya lu dulu gimana kabar? Alhamdulillah ya Allah sehat. Alhamdulillah. Jadi gimana ya? Kok ada apa namanya? Kita udah 4 tahun ya. Terakhir 2018 ketemu ya. 4 tahun benar. Dulu kita masih sangat muda. Iya, sih sangat muda, masih nggak ada beban. Gak ada beban apa-apa itu. Sekarang kita grow it bareng ya kan. Kita juga titik karir apa namanya masing-masing. Benar. Ilham dengan bisnisnya, gue dengan karir kelembagaan pemerintahannya, kepemudaan. Itu dia keren tuh. Ya. Terus gimana kemarin pas pandemi? Kepukul banget. Sangat. Itu pas pandemi yang kena pasti area industrial pasti. Oh iya. Jadi itu yang paling pertama kena. Jadinya menyebabkan ya jujur aja kekurangan income ya. Mau gimana? Yang Japanese style-nya itu yang kaos lu gimana? Oh iya itu Senku. Oh iya, Nah, Senku. kalau Senku itu ya itu ada faktor internal juga. Namanya juga anak-anak muda gejolak di mana-mana. Ngadi-ngadi ya udahlah. Pada akhirnya kita pesan untuk rehat dulu. Nah, gitu. Oke. Sekarang kesibukannya jadi apa selain ngembangin bisnis lagi? Nah ini kesibukannya banyak yang rahasia nih guys. Oh beres ya. Cuman kalau bisa dikasih tahu ya apa enak kuliah dulu. Kuliah 97 di UPN jurusan ilmu komunikasi. Doain mau mulai skripsi. Amin. Sudah selesai. Amin. Kemudian bagian samping-sampingannya yang paling enak kita sebut itu kos-kosan. Oh. Jadi aku ada kos-kosan nih guys. Bagi siapapun jadi promosi. Mama punya kosan berarti? Punya kosan mana? Di daerah? Di daerah Tembakau Raya nomor 18, Kalibat Timur, Pejaten Timur. Oh, Pejaten Timur tuh. Jadi buat teman-teman cari kosan bisa hubungi Ilham nanti. Boleh. Ada harga diskon kok. Sebulan 250.000 ya. Kebetulan cepet aja nggak apa-apa. Rugi bandar lo kayak gitu. Makin turun tuh makin turun. Gitu buat kosan terus setelah itu ya proyek-proyek luar. Oh. Proyek main yang di luar, ada luar pulau di Kalimantan, ada di Maluku juga ada. Banyak sih pemberdayaan. Jadi cocok dipanggil CEO muda ya Bang Putra ya. Ya Allah amin, ya Allah amin. Cocok. Jadi suatu kehormatan banget khususnya kalau para Kelora Bukit Duri hari ini didatangi sama sahabat lama gua yang tiba-tiba udah jadi CEO. Ya Allah. Iyalah. Amin ya Allah. Alhamdulillah banget. Kita ingat banget tuh gua terakhir kita review jas ya, jas batik itu. Benar. Itu tembus 7.200 penonton gitu. Iya. Tapi dalam 4 tahun termasuk ya suatu yang Wah itu apresiasi. bagus lah ya. Achievement itu. Iya. Achievement itu nggak bang. Walaupun butuh 4 tahun ya. Dapat. Karena biasanya YouTube gua tuh yang nonton palingan cuma 100, 600, Iya. nggak nyampe 1000. Nyentuh gue susah. Iya. Bahkan sampai dia nanya itu dijual apa nggak? Iya. Kata dia jualan kita. Kata jualan kita. Iya. Terus Oke, jadi di balik itu semua maksud tujuan Bang Ilham kesini mau komunikasi masalah Karang Taruna juga kan? Benar. Iya gitu. Jadi apa nih yang bisa kami bantu, khususnya gue bantu dari Ketua Karang Taruna Kelurahan ini? Nah mungkin mau mulai nanya dulu nih teman-teman. Pertama kan udah lama kenal sama kami. Iya. Dari zamannya SMA. Terus kenal gara-gara punya interest yang sama, yaitu interest soal gentleman suit. Iya, fashion. Fashion banget. Dimana orang-orang fashionnya mungkin high beast ya guys ya. Dimana orang mungkin fashionnya atas kaos, bawah sneakers, kita suit kemana-mana. Udah tau Jakarta panas tapi kita pakai lah udah itu. Karena itu kita merasakan kepedean situ. Nah udah lama gak ketemu, cuma ngeliat di Instagram doang, kakak Amping itu karirnya luar biasa, kemana-mana, pakaiannya macam-macam, emblemnya macam-macam. Nah ini mau tanya sebenarnya pertama itu Karang Taruna. Ini kami di Karang Taruna jadi apa, kerjanya apa, fungsionalitasnya apa? Gitu. Kalau di Karang Taruna di tingkat kelurahan kebetulan memang saat ini gue masih menjabat sebagai ketua untuk di tingkat kelurahan dari 2021 sampai 2026. Kalau untuk di tingkat wali kota, gue sebagai kepala sekretariat. Jadi pengadministrasian Sejahtera Selatan khususnya di Karang Taruna itu ada di tangan gue. Jadi sistemnya gue yang bangun, pemerataannya gue yang monitoring gitu. Dan pengaplikasiannya juga gue yang mengkoreksi ke teman-teman.
di bawah Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan sendiri punya 10 kecamatan dan 65 kelurahan serta 500 sekian unit kerja Karang Taruna RW. Wah, Itu apa yang ada itu di ya? bawah gue. Ya harus Apa? tahu. Ya Allah. Kalau nggak disetrap saya pimpinan. Oh, ini berarti yang benar kerjanya berarti ini. Yang benar Ini memang ada tugasnya di Sabtu Minggu atau di hari-hari senggang kita muter ke berbagai kecamatan untuk silaturahmi. Karena di Karang Taruna sendiri khususnya Oh, Karang belusukan Taruna, berarti. iya. Oh. Itu ada namanya Sasana Krida Karang Taruna. Itu gedungnya Sasana Karang Krida. Taruna. Berarti gedung pertemuan berarti. Gedung pertemuan kantornya dia berkantor di tiap kelurahan. Headquarters ya berarti. Dan Karang Taruna Kelurahan Bukit Duri ini termasuk tidak punya SKKT. Jadi ada beberapa kelurahan, gue lupa ada berapa di kota Jakarta Selatan itu yang nggak punya SKKT. Tapi mayoritas punya, ada yang udah rusak tapinya. Jadi itu kita lagi bersama pimpinan di tingkat kota lagi berusaha untuk memasukkan ke penganggaran renovasi di tahun 2023 kayak gitu. Itu pengaplikasiannya ke Dinas Sosial. oh dinas berarti masuk ke dinas sosial. Dinas berarti. Sosial. Karang Taruna di bawah Dinas Sosial, kalau di nasional Kementerian Sosial. Masuknya ke permen juga berarti ya. Kalau di nasional Permen, kalau di daerah itu Pergub. Oh, berarti langsung ini. Ya? Langsung. Jadi ya memang kita dilantiknya sama pejabat setingkat itu. Misalnya di tingkat kelurahan kita dilantiknya sama lurah, kecamatan sama camat, wali kota sama wali kota, provinsi sama gubernur. Bedanya kalau nasional sama menteri sosial, nggak sama presiden gitu. Ini berarti yang ditangkap ya berarti kan emang zero knowledge banget soal Karang Taruna ya. Iya. Ini baru tahu berarti ini Karang Taruna ibarat lembaga yang legalitasnya itu legit dan itu langsung dari pemerintah. Iya, karena memang dia turunan dari apa namanya? Ada tuh di di dinas sosial tuh atau di Kementerian Sosial namanya Dayasos. Dayasos. Iya, Dayasos. Jadi turunan itu tentang Karang Taruna. Jadi ada Oh. bidang Karang Taruna sendiri di Kementerian Sosial. Memang kita organisasi atau sebenarnya dibilang organisasi terlalu apa ya? Terlalu familiar, lembaga sebenarnya ini sebuah lembaga sebenarnya. Memang Iya, iya. kita rumpun di sebuah organisasi. Berarti ada keluhan warga apa dari mana? Jadi itu bisa. tupoksinya secara garis besarnya Karang Taruna itu mengatasi permasalahan sosial, kesenjangan sosial, permasalahan sosial, kepemudaan juga masuk, pendidikan. Oh, nggak juga bisa masuk. sembarangan berarti ya? Iya, jadi Oh. memang ada beberapa yang itu kita tangani. Seperti sekarang lagi dibukanya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, itu ranahnya juga ada di Karang Taruna untuk membantu masyarakat mendaftar DTKS. DTKS itu fungsinya buat apa? Buat nanti dapat bantuan dari TKS pemerintah. dia namanya? DTKS. DTKS. Iya, Oh. buat bantuan dari pemerintah seperti PKH, kartu lansia, terus juga KJP termasuk ranahnya di kita gitu. Oh. Sebagai membantunya masyarakat. KJP juga ke Karang Taruna berarti? KJP sebenarnya secara teknisnya semuanya kan ke sekolah masing-masing. Namun Iya, kita sebagai itu Karang dia, Taruna tahu itu tuh, sebagai apa ya namanya ya monitoringnya aja gitu. Monitoring sama kita yang ngawal nih. Misalnya Ilham punya adik, misalnya daftar KJP nih, kita yang ngawal. Kita kasih pendampingan hukum, gitu. Pendampingan sampai dia KJP turun. Gitu. Oh, berarti safe ya? Iya, makanya ya Karang Taruna kalau untuk di wilayah sesuai dengan karakteristik wilayahnya masing-masing geografisnya. Misalnya di Bukit Duri kita rawannya banjir. Berarti kader-kader kita sudah harus dipersiapkan gimana caranya mitigasi bencana banjir, terus gimana caranya kita mengatasi pada saat banjir dan pasca banjir, itu yang harus kita ada di luar kepala gitu. Lebih cangkupannya lebih luas Iya, sebenarnya. makanya di Karang Taruna gue sendiri gue punya namanya divisi penanggulangan bencana, lingkungan hidup dan sosial gitu. Jadi memang fungsinya Di Karang Tarunanya Bukit Duri. kita punya itu ada divisi-divisi itu, ada parekraf, humas, ada keorganisasian, ada pendidikan kerohanian, ada sosial sama pemuda olahraga. Oh iya, berarti official lembaga berarti. Iya, jadi kita tuh ada 6 divisi di Karang Taruna Kelurahan Bukit Duri gitu. Nah, kalau Bang Putra nih dia kepala divisi humas, jadi dia yang apa ya bagian pencitraan di Karang Taruna. Iya, dia membantu Nge-share. citranya lebih baik Karang Taruna. Jadi Coba kalau nggak ada mukanya dia dong, nggak, coba mukanya tuh. kalau nggak ada dia kita nggak bisa pencitraan gitu. Iya, ini kalau teman-teman lihat mukanya ini, waduh udah berarti ambiar lah sebenarnya. Ini memang selain kita buka komunikasi ke atas juga kita turun ke bawah. Nah, berarti Memang jarang. jangan sampai tumpul berarti ya. Iya, memang rata-rata memang pemuda itu banyak kan yang ya udahlah ke atas aja nih cari nama Ya. tapi dia lupa ke bawah. Tapi alhamdulillah teman-teman semuanya kita komitmen
ke atas juga, ke bawah juga. Jadi kita sering mendengar keluh kesah masyarakat yang ada di Kelurahan Bukit Duri, baik dari segi berarti nampung berarti ya? Iya, kita tampung aspirasi. Soalnya yang gue tahu tuh kalau nampung aspirasi, nampung keluar langsung ke RT atau ke RW. Iya, bisa kita jemput bola. Oh, Jadi jemput misalnya bola. kebanyakan misalnya Pak RT-nya sibuk, Pak RW ini sibuk. Nah, kita punya Karang Taruna. Karang Taruna digunakan untuk membantu Pak RW sama Pak RT-nya untuk mempercepat nih. Membantu. Membantu. Jadi kita semuanya sistemnya kolaborasi, Am. Oh, boleh. Iya, jadi bukannya kita di sini buat saing menyaing ya, enggak. Kita nggak saing menyaing. Ketika Pak RW kesusahan, kita bantu, Pasti kita itu, backup. pasti itu. Karena RW, LMK, ada juga FKDM, PKK itu semuanya satu tingkat sama kita. Kita semuanya garis kolaborasi, semuanya kita bertanggung jawab Semuanya kepada catatan berarti ya? lurah. Iya. Oh. Gitu. Nah, bertanggung jawab langsungnya kepada tadi wali kota. Enggak, bertanggung jawabnya kalau kita itu ada dua. Kita bertanggung jawabnya kepada pembina teknis, pembina fungsional. Pembina teknis itu? Pembina teknisnya itu ada di lurah, pembina umumnya, sorry, teknisnya umum. Lurahnya? Kalau fungsional lurah. Kalau fungsional itu kasih kesra. Oh. Ya, kepala seksi kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat. Kita jadi selagi kita garis koordinasinya ke tingkat kecamatan, ketua Karang Taruna kecamatan itu garis koordinasi. Karena di kecamatan itu udah bunyinya bukan Karang Taruna lagi, bunyinya Forum Komunikasi Karang Taruna. Oh, nice. Karang Taruna itu sesuai dengan Permensos 25 tahun 2019 itu letaknya adanya di kelurahan. Itu tuh lengkap tuh ngomong itu. Letaknya ada di kelurahan. Karang Taruna itu letaknya ada di kelurahan. Berarti ini di bawah kelurahan berarti ya? Letaknya ada di kelurahan. Oh. Jadi kecamatan ke atas sampai nasional itu bunyinya Forum Komunikasi. Makanya mereka itu nggak ada namanya garis koordinasi, nggak ada garis komando, ada garis koordinasi. Nah, bedanya Karang Taruna kelurahan itu dia punya garis komando. Karena sesuai dengan Pergub 81 2021 itu Karang Taruna kelurahan itu dapat membentuk unit kerja Karang Taruna itu di tingkat RW masing-masing. Oh, punya akses tuh gitu? Punya, iya. Jadi kita punya bawahannya lagi, bukan bawahannya, unit kerja kita nih itu ada di tiap-tiap RW. Nah, itu kita garisnya komando karena mereka bertanggung jawab kepada kita. Berarti di setiap RT ya pasti ada Karang Tarunanya berarti. Di setiap kita di sini punya 12 RW. Ada 11 Karang Taruna, cuma satu RW nggak ada gitu. Jadi saya punya 11 Karang Taruna. Nggak ada nih berarti boleh nggak ada nih? Boleh, nggak ada. Kita nggak dipaksakan gitu. Oh, ini nggak dimaksain. Dan tapi ada namanya anggota aktif dan pasif. Aktif itu pengurus. Kalau pasif itu semua warga negara Indonesia yang berusia 13 sampai 45 tahun itu adalah warga Karang Taruna. Suka nggak suka itu udah diatur sama Permensos 25. Jadi ini Ilham misalnya nggak Karang Taruna, nggak ikut pengurus Karang Taruna nih, tapi Ilham sebagai warga Karang Taruna. Official udah itu. Iya, masuk di situ. Ya, kita semua ranahnya adil lah ya. Tawuran, banjir, Nah, kebakaran, itu. apapun kita harus siap di sini, Karang Taruna. Nah, itu kalau itu kejadian mitigasi gimana dari Karang Taruna? Kita kerjasama sama BPBD, sama kita punya Damkar, kita punya BPBD, Damkar? iya kita punya Damkar, kita punya Tagana, kita punya Kampung Siaga Bencana, itu kita kolaborasi, Jadi nggak sendiri-sendiri, ada ibu-ibu PKK, mungkin nanti bagian Iya, PKK tuh. Mungkin kepemudaan Karang Taruna karena masih seger-seger ya, masih pada muda. Iya. Biasanya dia yang kita biasanya punya dua kunci. Yang pertama posko, yang satu lagi tenaga. Posko kita bangun posko untuk kumpulin donasi-donasi yang datang. Posko untuk membantu yang bencana-bencana itu. Yang selagi untuk di lapangan, misalnya untuk bantuin bersih-bersihin pasca kebakaran atau pasca banjir, atau kita evakuasi, itu ada timnya juga kita. Tim itu tenaga juga sebagian warga sini atau? Semuanya warga sini. Karena kan Karang Taruna kelurahan itu kan yang berdomisili di wilayah sini atau berKTP juga sih. Oke. Gitu. Nah, jadi memang puncaknya kemarin di 2021 itu kita mati-matian banget. Kita susah banget untuk ngapa-ngapain karena COVID. Ya, tapi dengan semangat teman-teman kita cari anggaran sendiri, kita coba membangun kepercayaan kepada CSR dan beberapa beberapa orang-orang. Nah, akhirnya kita disupport. Kita laksanakan selama setahun full itu kita pencegahan pandemi COVID-19, dari mulai penyemprotan, vaksinasi merdeka. Kita menyelenggarakan vaksinasi di bulan September 2021 dengan Dewan Kota gitu. Dewan Kota ini bagi Dewan Kota itu kalau di provinsi lain itu DPRD tingkat 2. Kalau di Jakarta kan dia nggak ada ya. Dewan Kota namanya. Kita kerjasama, dapat vaksin sama kecamatan. Kita waktu berapa 100 dosis waktu itu Sinovac.
dosis 1, dosis 2 waktu itu belum ada itu. Terus juga kita bikin video kampanye 3M kayak gitu-gitu yang akhirnya kita dapat reward juga dari Pak Wagub. Pada saat itu video Karang Taruna Kelurahan dinaikkan ke Instagram pribadinya Pak Wagub dan dimasukkan ke Instagramnya DKI Jakarta, Pemprov. Terus juga puncaknya di 17 Agustus kemarin tahun 2021 kita dapat penghargaan Menteri Sosial tentang pencegahan pandemi COVID-19 tuh gitu. Very nice, very nice. Gitu. Jadi ya itu kita kembali lagi di situ. Ini pencapaian semua teman-teman, mau pencapaian gue sebagai ketua tiba-tiba itu nggak, gue kalau nggak ada teman-teman ya, gue kalau nggak ada teman-teman nggak bisa kayak gini Karang Taruna kalau sendirian. Kayak nggak ada Bang Putra, nggak ada teman-teman yang lain, gue apa sih gitu. Gue kan cuma bisa ini kesini, ini kesini, ini kesini, ini kesini, ini kesini gitu. Karena kesuksesan organisasi atau kesuksesan tim itu ada 3, konseptor, Yes. ya kan, donatur, sama eksekutor. Kalau pincang salah satu nggak bakal. Lo punya konsep, lo punya donatur, tapi nggak ada yang bisa eksekutor, habis duit lo. Nah itu. Lo punya konsep, lo punya eksekutor, tapi nggak punya modal, nggak jalan juga. Ini 3 kesatuan yang sudah punya. Tuh. Kalau di balance ya bisa pasti. Itu udah, kalau udah balance mah udah tinggal jalan kemana aja udah makanya trust yang harus kita bangun kepada CSR dan masyarakat khususnya. Karena beberapa tahun yang lalu Karang Taruna di kita itu banyak dikucilkan oleh masyarakat karena pimpinan gue yang sebelumnya itu kita silent mainnya, nggak mau show off. Ternyata pada saat sekarang cara kayak gitu udah ketinggalan zaman gitu. Orang sekarang lihat apa yang lo lakukan di media sosial, bukannya apa yang lo lakukan di real life. Ya. Misal gini, di media sosial itu lo selalu rekam jejak digitalnya selalu ada kan. Lo mau nonton kayak di YouTube misalnya hari ini nih kegiatannya, besok lusa minggu depan lo mau nonton, wah iya nih keren kan teman itu kita. Sama lo nggak masukin ke media sosial hari ini lo mati-matian misalnya kerja bakti 1 gang, besok orang udah lupa. Wow, iya. Gitu. Kalau lo sebenarnya dokumentasi itu penting. Nah. Buat naikin ketika ada masyarakat yang nyinyir, tuh lo tonton aja tuh kerjaan gue. Nah itu tuh yang nyinyir. Bukannya kita mau pencitraan tentang enggak. Memang media sosial senjata utama kita sekarang untuk men-share kepada masyarakat bahwa Karang Taruna itu masih ada dan masih berdiri tegak. Organisasinya udah besar, jadi kita nggak masih bisa masih. Benar. Karena mau gimana caranya itu mereka bakal tetap bicara kan, bukan kita untuk menyekap mereka, tapi Betul. kita yang untuk bisa nge-manage diri kita. Betul. Gimana cara? Karena gue pribadi juga dalam pengalaman pribadi mengamin orang ya, itu mereka kan kebagi yang paling sering kita temui itu kan 2 bentuk, ada yang filler, ada yang thinker. Nah itu. Nah kalau yang filler itu bisa yang repot. Kalau yang filler itu ada thinker 1, fillernya nyata di belakang. Fillernya itu lama-kelamaan bakal mencari celah untuk gimana untuk bisa memanfaatkan si thinker. Nah ini kan yang bahaya, karena kita sering ketemu ya para atlet kita. Cuman ada juga pasti benar dong kan. Nah di sini tentunya cuma 1 yang dibilang sama kami tadi, itu cooperation. Kalau cooperation udah masuk, memanfaatkan dayanya mereka untuk memiliki job access. Mereka memiliki peranan, mereka memiliki role. Ya kira mereka mau, ya mau, even not paid, pasti mau, karena itu ada ya peranan di situ, ada role-nya kan. Itu benar. Kita tuh bentuk lembaga ini nih seperti kita gimana caranya mengolah keluarga sendiri, gue ngolahnya gitu. Masih itu hasil keluargaan. Terus juga gue merepresentasikan diri gue gimana lembaga ini adalah sebuah gue mensimilarkan dengan sebuah negara. Ketika ada investor masuk, kita mau ngapain aja, mau ngebangun ini, mau ngebangun itu, nggak kelibengan. Kita tanpa harus utang, ya kan, kayak gitu. Nah, gimana caranya kita bangun trust ke masyarakat, ke investor tadi. Gue juga kayak gitu. Gue lagi bikin organisasi ini seelit mungkin, walaupun masih di tingkat kelurahan. Iyalah. Gimana caranya kita bangun kerjasama dengan beberapa investor. Jadi kita mau ada warga misalnya butuh penanaman pohon, kita udah punya linknya untuk pengadaan penanaman pohon. Ada itu? Ada kayak gitu, semua baik dari swasta maupun pemerintah. Makanya ya itu tadi kita harus pinter juga komunikasi dengan pimpinan-pimpinan di atas. Tetap kita menggunakan alur birokrasi yang ada. Kadang misalnya jangan sampai skip tuh. iya, kadang gini, mentang-mentang kasarnya
si A udah kenal sama wali kota nih, dia nggak sowan dulu ke camatnya atau nggak sowan dulu sama pimpinan di Itu. atasnya. Itu kan yang merusak organisasi. Itu ya baru yang tadi aku bilang tadi itu benar. Tadi makanya ketika misalnya gue mentok sesuatu, gue pasti komunikasi sama satu tingkat di atas gue dulu. Lalu tingkat di atas guanya mentok, dia komunikasi lagi ke satu tingkat di atasnya. Ketika sudah mentok semua, itu kita keluar jalur, pindah ke jalur koordinasi ke tingkat lurah, camat, wali kota, gubernur. Jadi kalau tadi kan ketua karang taruna kecamatan, ketua karang taruna kota, ketua karang taruna provinsi. Kalau sampai provinsinya pun masih mandek, kita baru pindah jalur. Selagi di sini di garis utamanya kita masih bisa, ini kita nggak perlu ke kiri. Benar. Ya karena mereka punya koordinasi masing-masing kan. Asalkan itu ada progres dan kalau memang itu mentok kan tadi, ya penting itu ada proof of evidence aja. Betul. POI-nya ada. Nah, ini kita masuk, Betul. kita nggak ada langsung balik, ya udah kita baru pindah Betul. kan. Ya benar kan? Kalau nggak ada hasil keluargaan, sekarang semua hasil keluargaan semua ya. Betul. Kalau asas ekonomi satu masuk satu hilang. Mau asas apa lagi? Asas profit satu masuk kebanyakan bagi nggak bisa hilang semua. Hasil keluargaan menambah karena tahu nak. Makanya itu ngeliat kayak begini langsung mampir ke sini langsung pengen tahu. Kan di tempatnya lu Pejaten Timur itu termasuk aktif, ketuanya kenal sama gua, bilang aja dari ketua Bukit Duri. Mau nanya ini dulu, belum nanya ini nih. Jadi gua bisa tahu aktif itu siapa namanya? Namanya Bang Japs Firgiawan. Bang Japs Firgiawan. Oh. Japs, Bang Japs namanya. Bang Japs. Ada nomornya nanti gua kasih. Kalau mau komunikasi sama dia orangnya enak kok. Terobosan beliau luar biasa. Gue juga sering belajar sama beliau kok. Oh, ketua Karang Taruna itu. Iya, Pejaten Timur. Pejaten Timur. Di aku nggak pernah ketemu ya. Ya memang jarang, dia juga merangkap sebagai FKDM juga sih. FKDM itu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, itu intelnya kelurahan. Intel itu. Intel kelurahan. Oke, yang tadi disebut tadi ya PDM itu ya. Kami juga masuk situ. Enggak, gue nggak minat ke situ. Gak minat. Mau minatnya nyapres. Kita main di birokrasi aja. Iya. Kalau intel Siapa tahu nanti sebenarnya kan ada aja, coba aja nanti siapa tahu. nggak usah deh kayak gitu sih. Kan Jan. kelasnya udah sama, ngomongin kelas nih. Tapi gini ya, kita Karang Taruna itu organisasi atau lembaga non partisan. Kita nggak boleh Oh iya, itu benar, itu benar. apa namanya, memihak pada partai apapun, Harus netral. caleg apapun, ya kita harus netral. Netral. Kayak gitu. Karena selama itu udah bawa lembaga, nggak netral, itu mainnya bukan lembaganya, Iya. yang main itu rakyatnya. Iya. Udah, itu main rakyat ya, nggak bohong. Betul. Sekecil apapun belum. Tapi memang nggak menutup kemungkinan banyak kader-kader Karang Taruna yang saat ini duduk di DPRD, DPR. Karena ketua Karang Taruna nasional pun dia itu anggota DPR RI. Oh, Iya. nasional, Nasional ketua Karang anggota Taruna DPR RI. Ketua Karang Taruna Provinsi Banten itu wakil gubernur Provinsi Banten. Wakil gubernur provinsi Iya, Banten. wakil gubernur Provinsi Banten. Untuk kemungkinan banyak apa namanya orang-orang hebat ya dari sini. Makanya kalau kita sekarang kalau kita berbicara tentang bagaimana cara membesarkan organisasi ini besar, malah terbalik gimana caranya kita bisa besar, jadi orang besar gitu karena organisasi ini. Nah, Wadah ini udah besar, wadah ini udah bukan saingannya sama organisasi-organisasi yang lain, karena status hukumnya jelas, punya pergubnya, iya, legitimasinya kuat, penganggarannya juga kita selalu dimasukkan dari APBD, untuk tingkat nasional dari APBN, kita pakai uang rakyat juga. Ini gua kayak misalnya dinas apa itu gua pakai uang rakyat, kita dapat dari APBD. Ya makanya itu tadi, gimana sekarang kalau Karang Taruna udah mikirin perutnya sendiri, itu rakyat yang bayar kita. Nah. Ini biar teman-teman tahu, teman-teman dari pajak yang bayar kita. udah yang kayak gitu, kitanya hidup hutang, Iya, hutangnya sama rakyat. iya, Tuh, lipat daripada pinjol. betul. Makanya kan Ada kalau kami tuh. katanya Ada Pak kami. Ganjar Pranowo itu kan tuanku ya rakyat, Iya, jabatan Pak cuma Ganjar. mandat gitu. Ya, nah kalau ngomong itu juga, kenapa gue interest banget sama kami soal Karang Taruna ini, dan kami juga disebut ini sebagai kata kesatuan negara, sama dengan yang dibilang nama King Louis the Five atau Fourth, Apa tuh? letak cek semua. Nah tapi kita nggak bisa ambil dari dia. Dia memang tapi bisa ngambil nasionalitas dia soal negara. Walaupun kata-kata itu kalau kita terjemahkan artinya aku adalah negaraku, dan aku adalah aku adalah Tuhan situ.
Tapi di situ kita bisa ngambil bahwasannya dia pada rakyat atau Abraham Lincoln sendiri. Pasti udah tahu semua Abraham Lincoln. Fight by the people, for the people, from the people. Kan di situ. Jadi sekecil apapun itu, layanilah masyarakat lah. Baru nanti yang lain. Gitu. Baru nanti yang lain pasti begitu. Seru banget nih ngomongin soal Karang Taruna. Ya gitu lah, makanya coba lo komunikasi, lo bakal bisa ketemu sama orang-orang, lo lebih banyak punya apa ya, privilege lah untuk ketemu orang-orang besar. Kayak foto-foto di sini gue sama Pak Wali Kota, sama beberapa anggota DPR, sama anggota DPD. Itu lain halnya, bukan hanya untuk pencitraan atau untuk kasarnya cari baiknya. Ini bukti nih. Itu di sini semua foto itu punya cerita masing-masing. Ya. Kamera nggak gue kasih lihat fotonya, bahaya. Nanti dicari kalau ya. Ini cuma, Jadi setiap foto ini tuh banyak cerita. ini cuma kurang dikasih mading aja Iya, sebenarnya. memang karena gini, rumah gue banjir. Kalau gua terlalu Oh, ini banjir nih? di dalam Seleher ini. Kan Seleher? gua bilang Bukit Duri itu wilayah banjir. Ya Allah. Di dalamnya Seleher terakhir 2020. Gua kenanya biasanya 5 tahun sekali. Karang Tarunanya tuh semangat tuh beresin ini. Iya, malah banjir yang jadi masalah. Oh, jadi karena ini banjir nih. Banjir. Ya Allah. Kalau nggak banjir, gua juga apa namanya berani pakai barang-barang yang apa namanya Ya oke lah gitu ya. premium. Tapi kok berat kayaknya rapi-rapi aja nih. Nanti 2025 lo balik lagi sini pasti udah berantakan. Karena rapi berarti artinya mitigasi bagus berarti ya. Bukan mitigasinya bagus, memang belum waktunya banjir. Oh, belum banjir lagi. Kita ada pengalaman soalnya. Ya harus leher ya. Anda bakal kebayang nggak jam 9 malam baru semata kaki, setengah 10 malam udah Seleher. Allah. Bangun-bangun jadi aku amin. Ya, terakhir Bener-bener. itu Ini real nih ya. Jam 9 di mata setengah kaki. 9 masih mata kaki di luar. Jam 9 masih semata kaki, setengah 10 udah Seleher. Apa Malam. yang dilakukan pertama kali oleh seorang kambing lihat udah seleher air tuh. Berenang. Iya, kita berenang. Waterboom dadakan ya. Di sini tuh Waterboom banjir tuh dadakan. jadi apa ya? Jadi destinasi wisata sendiri. Dia sudah sendiri. Satu Ya, jadi kita private. udah tahu kalau misalnya airnya udah semata kaki, terus ke sedengkul, naik sedengkul itu nyampe 10 menit 20 menit berarti udah mau tinggi. Ini barang-barang dinaikin, makanya kan ini kayak kursi, bangku-bangku gue, meja gue ini yang murah semua. Soalnya kalau yang mahal kan sayang juga nanti perawatannya. Oh mungkin ini asalnya rumah juga tingkat ya? Iya, tiga. Oh sengaja jadi. sengaja memang udah dibikin. Oh pantas. Iya. Makanya lihat aja rumah-rumah di depan rumah gue itu pasti 50 cm sampai 60 cm di atas jalanan. Karena buat memperlambat air masuk. Iya dan hampir semuanya Iya. kelihatan tuh. Nggak ada yang luas Yang satu bawah. gitu, nggak ada tuh. Nggak pernah ketemu. Iya. Boy. Oke. Gitu. Jadi mudah-mudahan harapan dari pertemuan ini lo bisa lebih terbuka lagi tentang Karang Taruna, mungkin bisa nge-share juga ke teman-teman kampus lu tentang Ini Karang bakal Taruna. di-share nanti nih. Gitu. Karena kita banyak juga kerjasama dengan kampus, dia ngadain KKN, dia ngadain Akdimas, dia ngadain penelitian, itu banyak banget. Terakhir ada dari Al-Azhar, ada dari IPB, ada dari Unindra, kayak gitu banyak yang kerjasama sama kita. Oh banyak banget ya. Kayak gitu lah. Hampir semua universitas ternama itu. Ya memang karena itu tadi, karena ya bisa dibilang sekarang ya mirisnya itu karena antara kelurahan itu juga hanya beberapa ya yang benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik. Ya itu kembali lagi dengan Ya, itu tadi dengan kita. pasti mereka punya adanya konflik di wilayah atau adanya letak geografis yang kita nggak bisa memaksakan. Iya. Itu kebanyakan tadi yang soal. Makanya kalau ditanya, saya nih selalu ditanya misalnya, saya disuruh bandingin sama Karang Taruna yang lain, saya bilang nggak bisa dibandingin karena Oh, mereka jangan punya, tuh. dia punya karakteristik masing-masing. Bisa Hmm. jadi apa yang nggak terpikirkan sama gua sekarang, dia sudah memikirkan itu. Iya. Dan misalnya juga memang background problemnya mereka urus untuk beda jalan sini kan gitu. Makanya di dalam lembaga organisasi itu kita nggak boleh saling menjatuhkan. Iya. Lima jalannya, apapun itu organisasinya, mau ormas pun sekalipun, itu kita rangkul. Nah, Kayak gitu. Kita ajak bersama karena mereka pasti satu tujuan sama kita untuk memperbaiki atau mempercantik wilayah kita. Gitu. karena kan kalau dilihat kan ini sebenarnya juga masuk ke proyek ya. Sebenarnya masuk ke proyek. Ini kan nge-build, building something kan. Dan pengalaman gue juga dalam suatu proyek kan dari bapak gue sendiri itu yang namanya proyek kecil
apapun itu kita ada proyek smart city gitu. Itu di waktu Maluku ya, kalau Maluku di Batang gitu ya. Itu yang susahnya itu adalah kalau kitanya sebagai organizernya atau sebagai pelaksananya bisa, kita udah well plan kan, tapi kan yang bukan well plan itu bukan dari kita ya, tapi dari surroundingsnya situ, environmentnya situ kan, orang-orang yang sekitar situ. Seperti kami bilang tadi kan, kalau dari gua yang mau kami bilang tadi itu kan apa rakyat lika-likunya, unik-uniknya kan gimana diaturnya dan gimana kita bisa nge-build. Nah situ kan, dan bedanya kan kalau proyek ya ada yang legitimate, ada yang non legitimate, ada yang swasta, ada yang negeri. Nah kalau ini ada full governmental di sini kan, dan di sini yang dipegang bukan citranya kami sendiri loh, ya kan. Ini yang kalau lihat nih citranya gang ini nih, gang berharga ini nih, ya kan, semua orang yang ada di sini kan bilang, berarti benar kami harusnya itu yang namanya ban di tangan kami semua itu. Dan ini gue bisa ambil kesimpulan, kami well done, oleh Jam. Coba kami well done gajah. Putra juga bisa. Good job. Jadi tinggal pakai baju lebih enak bagus aja. Dia emang gitu, dia kadang-kadang pakai baju Yakuza. Nah itu tuh, ini udah Ini samurai. lagi nah. Ini samurai. Ini samurainya nih. Oh. Tuh bukan ada. Ada isinya nih, sekali sewa. Waduh. Sekali sewa. Sekali sewa. Kadang lagi. Kadang-kadang. Wesi. Kayak itu. Dia bilang ya ampun. Saya juga ada hadiah sebenarnya nih. Mau siapa Bang Putra? Buat kambing. Oh, buat saya. Iya, Oh. buat ketua Karang Taruna. Boleh bersama. Nah, ini ada welcome gift. Apa sih ini? Ini kan Nanti bukannya. sekarang nggak apa-apa. Nah, sekarang. Nggak apa-apa. Jadi boleh ceritain ini atas dasar apa nggak sih ini? Ini gratifikasi kan maksudnya nih? Ini gratifikasi nih. Nggak, ini pure gift. Jadi ini kan setiap hari ngeliat di Instagramnya Kambing, sosial media Kambing, shoot semuanya, kawan-kawan di sini kan lihat mejanya udah keren, apik. Walaupun meja ini anti banjir kan? Anti banjir. Ini anti banjir. Kena Kan? air ini langsung ke potek. Masih kepotek. Langsung ke potek, langsung buang ini modelnya. Iya. Kita bukan yang banyak duit, cari yang murah aja. Iya benar, paham. Untuk Kalau kita kayu jati kena air, sayang banget. efisiensi kan? Iya, efisiensi anggaran ini. Nah, saya pikir udah semua efisiensi, ada sedikit lebih dikit. Apa tuh? Jadi buat dilihatin, oh memang ada nih ketua kantor yang worth gitu. Nah ini teman-teman sedikit buat kami, buat bisa nulis sama teman-teman anak. Apa? Nah ini Oh, pulpen pen. buat kami, ini Shader. fountain pen dari Shaver. Shaver. Nah ini dipakai di kantong atas kanan, untuk kantong atas kiri bisa. Jangan tahu dalam, orang enggak lihat. Iya. Oh jadi ini buat mamer Ya, gitu. mampir. Orang tahu. Oh ini ketua Karang Taruna emang. Ini yang membedakan sedikit fashionnya gitu loh. Nah pulpen ini cara ngisinya nanti kami bisa kerja sendiri sebenarnya. Ini dia fountain pen. Kayak pulpen-pulpennya kemarin Raja Charles. Raja Charles. Jelas benar. Yang ngomel gara-gara kena tinta itu. Ya itu dia salah pasang tuh. Dia aturan kesini dulu ngobrol. Oh, harusnya ngomong dulu sama kita Ya ajarin. kita benerin itu. Lagi tukang pompanya salah. Ini kan pakai pompa gitu. Nah ini isinya kami ke bawah sorry. Nah ini ada pompanya, pumpingnya. Nah ini diteken. Nah ini tuh pumping. Jadi nanti ada tintanya, Parker bisa, sama juga bisa masukin pompa. Terus tintanya beli di mana tuh habis? Bisa beli Tokopedia banyak. Oh. Kebetulan saya nggak lagi promosiin, bisa cari sendiri. Nah, gitu. Tapi udah nyebut merek tuh. Tokopedia. Ditunggu ya? Aduh, saya merek lah. Ditunggu ya. Iya. Oke. Kalau nggak ditunggu ya berarti capeknya tuh yang intinya capek nanti. Iya. Mungkin mau dicoba pakai dulu Siap. kantong kanan boleh. Kantong kiri. Gini. Nah, Kering nggak ada gini. ya yang keluar yang benar. Oh, gini. Tuh, Wih. udah coba lihat. Kayak Lord Rangga ya jadinya kayak gini ya. Pemangku bumi dan tatanan dunia baru. Gitu ya. Tapi Nah. emang sih dunia sekarang lagi baru. Bener kata-kata dia. Bener kan? Bahwa orang-orang itu bermacam-macam unik-unik. Bentar lagi berubah wujud. Jadi apa? Titan. Ini saya masukin dulu nih. Ya boleh. Harus disimpan baik-baik. Saya terima ya. Saya terima. Ini nggak gratifikasi kan Mabut? Ini masukin catat Nggak ada, aset ya. nggak ada nih. Ini nggak ada apa-apa nih. Pure ya. Paling nanti pakai kayaknya QR saya kuris. Ini udah ada nih. Lo udah ada gitu tuh nanti. Nih guys, nih thank you banget. Boleh tahu fotonya pernah nih. Ntar lu kita closing dulu aja. Nanti langsung lihat, langsung lihat. Ya, oke. Terima kasih untuk Bang Ilham yang sudah berkunjung ke ruang kerja saya. Iya.
Semoga apa yang tadi saya kasih pencerahan bisa Bang Ilham cerna ya kan. Benar. Dan harapan gue ke depan Bang Ilham bisa bergabung di Karang Taruna Pejaten Timur nanti bisa kita bermitra. Amin, amin. Kita bentuk apa namanya MOU sama perusahaan Bang Ilham untuk Iya. di Karang Taruna. Iya Iya punya lah. dua yang nanti udah punya satu. Kali aja kita mau apa namanya Japan Styles mau baju Karang Taruna buat kegiatan kan. Yang harga miringnya Bang Putra ya. Nah, kebetulan tuh baju udah nggak lagi kita yang lain Iya, misalnya. mungkin ada project yang mandet-mandet kita Nah, punya- itu bisa. punya tim Itu gitu. bisa. Oke, sip. Terima kasih. Saya Rizky Rizky Putra, Ketua Karang Taruna Bukit Duri dan Bang Ilham. Bagi apa nih? Yang penting nggak boleh. Bang Ilham. Boleh. Terima kasih sudah berkunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar. Cut.